نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kita pada pembahasan hadis-hadis puasa dari kitab At-Tajridu As-Sharih, ringkasan hadis-hadis Sahih Bukhari. Kita telah sampai pada hadis yang ke-908 dan seterusnya, yaitu hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum puasa bagi orang yang sedang safar. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abi Aufa radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abi Aufa, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Pernah suatu saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering safarnya itu apa? Berjamaah bersama para sahabat. Dan safarnya Rasulullah SAW adalah safar untuk ibadah, baik untuk umrah, jihad, ya, ziarah dan lain sebagainya. Dan safar di sini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat terjadi pada bulan Ramadan, ya, yaitu pada saat Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriyah. Pada tahun 8 Hijriyah. Dan banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar, Fathu Makkah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kepada kita satu faedah penting bahwa Ramadan bukanlah momentum untuk malas-malasan. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk terus bersemangat, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa-peristiwa besar seperti jihad dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat di bulan Ramadan. Ya, oleh karenanya Ramadan jangan malah membuat kita apa? Malas-malasan, ya, atau cuma tidur doang. Apalagi alasannya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Akhirnya apa? Kerjaannya cuma tidur aja. Jadi, ayyuhal ikhwah, ini faedah penting bagi kita bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan safar pada saat Fathu Makkah di bulan Ramadan. Faqala li rajulin, lalu Nabi SAW mengatakan kepada seorang laki-laki, mubham, tidak disebutkan namanya. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah tatkala tidak disebutkan namanya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa, ya, yaitu dalam riwayat Abu Dawud, rajulin di situ adalah Bilal. Nabi mengatakan kepada seorang laki-laki, yaitu Bilal, inzil, turunlah, fajdah li, lalu siapkanlah, adukkanlah susu untukku. Ya, susu dicampur dengan air untuk berbuka, Qala, lalu orang tersebut mengatakan, yaitu Bilal, ya Rasulullah asy-syamsu, wahai Rasulullah, matahari. Maksudnya cahaya matahari masih ada. Kok Anda sudah persiapan mau berbuka, padahal masih ada cahaya sinar matahari. Qala inzil fajdah li, turunlah dan, ya, siapkanlah susu atau air, ya, untukku. Qala ya Rasulullah as-syams, wahai Rasulullah, sinar matahari masih ada.
qala inzil fajdah li, turunlah. Ya, jadi sahabat Bilal merasa bahwasanya ini belum saatnya untuk apa? Berbuka, karena masih ada sinar matahari, ya. Tapi Nabi SAW tetap memerintahkan. Bukan berarti sahabat Bilal ngeyel, tetapi ingin mentakkid. Apa mentakkid? Mempertegas. Benar nggak bahwa Nabi SAW minta dipersiapkan untuk berbuka. Fanazala fajadahalah. Akhirnya Bilal turun dan mempersiapkan air atau susu untuk Rasulullah SAW. Fashariba, kemudian Nabi SAW ya meminum. Summa rama biyadihi hahuna, kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke sini. Summa qal, kemudian Nabi SAW mengatakan, summa rama, maksudnya di situ rama artinya apa? Mengisyaratkan. Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke sini. Summa qal, idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna faqad aftara as-shaim. Jika kalian melihat malam telah tiba dari arah sini, yaitu arah timur, faqad aftara as-shaim, maka sudah masuk waktu untuk berbuka puasa. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan semangat, bukan bulan malas-malesan. Buktinya Rasulullah SAW melakukan ya perang Badar, demikian juga ya Fathu Makkah. Fathu Makkah, perjalanan dari dari Madinah ke Makkah untuk menaklukkan kota Makkah, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Demikian juga ya beberapa peperangan yang lainnya, perang Yarmuk dan sebagainya, itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita ayyuhal ikhwah bahwa bulan Ramadan adalah bulan semangat, bukan bulan males-malesan. Ya. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya berpuasa saat safar. Bolehnya berpuasa pada saat safar. Jadi orang yang musafir, orang yang safar, diperbolehkan baginya untuk berpuasa sebagaimana diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Dia mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau safar, maka boleh baginya untuk mengganti pada hari-hari yang lain. Tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib. Hal ini berbeda dengan pendapat Al-Imam Ibnu Hazm yang mengatakan orang musafir wajib buka puasa, nggak boleh berpuasa. Ya, maka pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Buktinya Rasulullah SAW pernah juga tetap berpuasa, padahal beliau dalam keadaan apa? Safar. Jadi tidak berpuasa saat safar itu rukhsah, artinya boleh diambil, boleh tidak, tergantung kepada seseorang. Karena orang ya ketika safar dalam keadaan berpuasa itu berbeda-beda. Ada yang kuat ya sehingga mengatakan mendingan saya apa? Tetap berpuasa. Ada yang lemes gitu. Ya, bahkan mungkin sakaratul maut. Ya, kalau dia tetap melanjutkan apa? Puasanya. Oleh karenanya tidak bisa dihukumi dipukul rata, ya. Boleh berpuasa, boleh juga tidak berpuasa. Ya. Mana yang lebih mudah, lebih baik bagi seorang, ya hendaknya dia memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Yang termudah bagi seseorang ya bisa berpuasa, bisa juga tidak berpuasa. Terkadang yang lebih mudah bagi kita adalah berpuasa. Contoh kalau dia kuat, ya apalagi zaman sekarang safarnya naik pesawat, ya pakai AC, sehingga tidak terlalu apa?
memberatkan, ya. Kemudian kalau dia tidak berpuasa, mungkin malah berat bagi dia, karena membayar hutang mungkin lebih berat. Artinya kalau bulan Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan itu lebih mudah karena temannya banyak, sehingga lebih mudah. Ya, adapun bayar hutang itu lebih susah karena banyak orang yang tidak berpuasa. Kalau bulan Ramadan relatif lebih mudah orang itu berpuasa karena temannya banyak yang berpuasa. Justru kalau nggak berpuasa itu malah malu sendiri, ya, malu sendiri. Taib. Ada sebagian orang mungkin yang lebih mudah baginya, yang lebih baik baginya adalah tidak berpuasa. Kalau berat baginya, mungkin sudah sudah geliang, ya, sudah mau ambruk, udah nggak kuat sama sekali. Orang seperti ini maka yang lebih baik baginya adalah tidak berpuasa. Apalagi kalau sampai membahayakan nyawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ilat tahluka." Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. La dharara wala dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Jadi seorang ketika safar boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, ya, tergantung kepada kondisi masing-masing. Dan kita tidak boleh saling mencela, sebagaimana nanti akan kita bahas. Kalau misalkan antum rombongan, ada sebagian yang memilih untuk berpuasa, ada sebagian memilih untuk tidak berpuasa. Yang berpuasa jangan mencela yang tidak berpuasa. Sebagaimana yang tidak berpuasa jangan mencela yang berpuasa. Yang berpuasa jangan bilang, gitu aja nggak kuat, cemen lo, atau loyo lo misalnya. Nggak boleh, ya. Atau yang tidak berpuasa jangan mencela yang berpuasa. Sok kuat lo, sok alim lo misalkan. Nggak boleh. Kita harus saling menghormati dengan pilihan masing-masing, karena keadaan seorang itu berbeda-beda. Taib, dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah bolehnya seseorang memerintah untuk mempersiapkan makanan untuk berbuka. Seperti Rasulullah memerintahkan kepada siapa? Bilal, atau orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk menyiapkan, misalkan, tidak mengapa, tidak mengapa untuk mempersiapkan. Tapi kalau kita bisa untuk tidak merepotkan orang lain, kita persiapkan sendiri, tentu itu lebih utama, tentu lebih utama. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga kita ambil faedah bahwa waktu berbuka puasa adalah ketika tenggelamnya matahari, datangnya waktu malam, Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah adanya sisa-sisa sinar matahari itu tidak berarti matahari belum terbenam. Adanya sisa-sisa sinar panas matahari bukan berarti matahari belum terbenam. Bisa jadi sudah terbenam tetapi masih ada sisa panas sinar matahari. Baik. Selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, istri Nabi, cinta Nabi, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqatu binti Siddiq, Al-Mubarra'atu minas sama', radhiyallahu anha wa la'ana man la'anaha, semoga Allah SWT meridhoi ibunda Aisyah, dan semoga Allah melaknat orang yang melaknat Aisyah, seperti orang-orang Syiah Rafidah qabbahahumullah. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan zaujatin Nabi, tapi zaujin Nabi. Ini menunjukkan bahwa zauj bisa digunakan untuk suami mudzakkar, bisa juga digunakan untuk istri muannas. Tergantung. Kalau Aisyah berarti walaupun zaujin Nabi kita artikan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anna Hamzata ibni Amrin al-Aslami,
dari Aisyah bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami, seorang sahabat Nabi SAW, qala lin Nabi SAW, beliau pernah mengatakan kepada Nabi SAW, a'asumu fis safar, bolehkah aku berpuasa pada saat safar wahai Rasulullah? Wa kana katsiras siyam, dan adalah Hamzah bin Amr al-Aslami orang yang rajin berpuasa, sering berpuasa, banyak berpuasa. Dan ini adalah tazkiyah manaqib dari sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami, bahwa beliau adalah termasuk orang yang sangat rajin berpuasa. Tentu kalau katsiras siyam bukan hanya puasa Ramadan saja. Berarti apa? Dia memperbanyak puasa sunnah. Karena kalau cuma puasa Ramadan saja banyak yang berpuasa. Tapi tatkala beliau dijuluki katsiras siyam, itu berarti lebih dari puasa Ramadan. Ya, artinya dia memperbanyak puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Daud, Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Karena perlombaan amal saleh yang sesungguhnya adalah pada amalan-amalan sunnah, bukan amalan-amalan wajib. Kalau amalan-amalan wajib semuanya melakukannya, tapi perlombaan dalam amal saleh itu adalah pada amal-amal sunnah. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, menjawab pertanyaan Hamzah bin Amr al-Aslami tadi, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau berkehendak, berpuasalah, dan jika kamu berkehendak maka berbukalah. Artinya boleh dua-duanya. Kalau mau berpuasa terserah, boleh. Kalau mau tidak berpuasa juga terserah, boleh juga. Ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama, ini keutamaan dari siapa? Hamzah bin Amr al-Aslami, di mana beliau adalah seorang sahabat yang semangat berpuasa, terutama puasa-puasa sunnah, ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah semangat para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal-amal ibadah untuk dilakukan, bukan cuma sekedar cakrawala pengetahuan. Mereka bertanya untuk diamalkan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa orang yang musafir boleh untuk berpuasa dan boleh untuk tidak berpuasa. Karena itu rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh diambil dan boleh tidak diambil, tergantung kepada kondisi seseorang, mana yang lebih mudah. Kalau yang lebih mudah baginya adalah mengambil rukhsah, ya, maka silakan dia mengambil rukhsah. Apalagi Nabi SAW mengatakan, Inna waha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Ya, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang, ya, jika rukhsahnya diambil, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala senang jika kewajibannya dilaksanakan. Ya. Tetapi rukhsah ini boleh juga untuk tidak diambil. Seandainya ada orang yang mungkin merasa kuat untuk tetap berpuasa, sebagaimana tadi juga Rasulullah SAW dan beberapa sahabat, ya, maka tidak mengapa. Oleh karenanya ini bantahan bagi pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwasanya orang yang safar wajib untuk berbuka. Ya, wajib untuk berbuka, karena Allah mengatakan faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka gantilah. Beliau mengatakan ini adalah perintah, dan perintah menunjukkan wajib. Ya. Nah, tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah, ya. Karena kalau kita mengatakan wajib berbuka, berarti kita menghilangkan, ya, adanya beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berpuasa. Demikian juga para sahabat ada juga yang berpuasa di saat safar. Jadi yang benar boleh berpuasa, boleh juga tidak, tergantung kepada kondisi orang masing-masing. Taib. Selanjutnya An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah fi Ramadan fasama hatta balagha al-kadid aftar fa aftara an-nas.
Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah SWT meridhoi keduanya, seorang sahabat yang sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Anna Rasulullah SAW kharaja ila Makkah fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar ke Mekkah, yakni pada saat Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriyah, pada hari Rabu setelah asar, ya, pada tanggal 10 Ramadan. Fi Ramadan, di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 10. Fasama, maka Nabi SAW berpuasa. Ini awalnya beliau berpuasa dulu. Hatta balaghal kadhid, sampai beliau, ya, di suatu tempat namanya Kadhid. Ini satu tempat antara Mekah dengan Madinah, ya, antara Mekah dan Madinah, pertengahan antara Mekah dengan Madinah. Aftara, ya, ketika beliau sampai di tempat tersebut, beliau berbuka puasa. Fa'aftaran nasu, lalu manusia pun apa? Berbuka juga. Ini menunjukkan kepada kita, ayyuhal ikhwah, bahwa orang yang safar boleh untuk berpuasa, boleh juga tidak berpuasa. Tadi dalam satu kesempatan Rasulullah kadang apa? Ya, berpuasa, tetap berpuasa. Ya, mungkin saat itu beliau kuat. Ya, saat itu kuat. Satu sisi yang lain, Rasulullah kadang juga berbuka untuk menunjukkan kepada para sahabat bahwa boleh tidak berpuasa pada saat apa? Safar itu. Ya, apalagi para sahabat terkadang mereka tidak berbuka sampai menunggu Rasulullah SAW. Mau buka, Rasulullah kok nggak buka? Kadang mungkin malu gitu ya kan? Nah, mereka menunggu bagaimana ya Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah berbuka, akhirnya mereka pun semuanya berbuka. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa berbuka bagi orang yang musafir, ya, itu berbuka puasa itu tidak mengapa, karena itu termasuk rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa adalah pertama musafir, yang kedua orang yang sakit, wanita yang haid, wanita yang nifas, kemudian wanita hamil dan menyusui, kemudian orang yang lanjut usia. Ini orang-orang yang diberi ya rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Selain daripada itu, maka hukum asalnya adalah apa? Wajib untuk berpuasa. Tidak boleh dia tidak berpuasa dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Seperti alasan nggak sahur. Ada sebagian orang nggak puasa alasannya apa? Nggak sahur. Itu bukan alasan. Nggak ada dalilnya. Atau ada sebagian orang nggak berpuasa alasannya kerja berat. Kerja berat. Ya. Nah, itu bukan alasan. Ya, karena tidak ada dalilnya. Yang ada sakit, safar, dan lain sebagainya. Taib, selanjutnya an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Darda, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fi yaumin har. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Ya, di bulan Ramadan. Fi yaumin har, di hari yang sangat panas. Di hari yang sangat panas. Apalagi di sana ya, Mekah, Madinah itu kalau panas ya panas lebih parah daripada Sarawak. Ya, lebih parah. Itu ya kata para ulama, kenapa sih Mekah Madinah itu panas, tandus, gersang, kering? Ya, apa hikmahnya? Kata para ulama, Mekah Madinah tandus, kering, panas, agar orang yang pergi ke sana Mekah Madinah tujuannya adalah untuk ibadah, bukan rekreasi, bukan pariwisata. Ya, tapi tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wisata lebih bagus di Indonesia, banyak pemandangan-pemandangan alam yang
menakjubkan di Indonesia ini. Kalau cari gunung ya, tempatnya Indonesia ini. Ya, bahkan banyak orang-orang Timur Tengah sana yang berharap untuk ke Indonesia. Ya, jadi kalau ke sana jangan tujuannya untuk jalan-jalan, wisata, ya, tidak. Ke sana tujuannya adalah untuk ibadah. Ya, nah, kayak antum ke sini ke Sarawak, jangan tujuannya untuk jalan-jalan. Ya, jangan untuk santai-santai. Ya, jangan tujuannya adalah untuk malas-malasan. Jadikan tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Ya, nah, hatta yadha ar-rajulu yadahu ala ra'si min syiddatil har, sampai ada seorang yang meletakkan tangannya di atas kepalanya saking panasnya. Ya, jadi saking panasnya, ya, mereka meletakkan tangannya di atas kepalanya untuk nutupi dari panas. Ya, mungkin dulu belum ada apa? Payung ya. Yang kalau ada payung pakai payung tuh enak. Wa ma fina shaimun illa ma kana minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bani Rawaha. Dan tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali hanya Nabi dan Abdullah bin Rawaha. Ya, artinya para sahabat Nabi yang lain banyak yang batal puasanya, nggak kuat karena panas. Rawaha.